Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan pendaftaran P3K, pendaftaran seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Beritanya disampaikan oleh salah satu pejabat di Badan Kepegawaian Negara ya, yaitu Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen. Beliau menyatakan atau memberikan arahan kepada para calon pelamar P3K tahun 2024 agar tidak pindah instansi. Artinya, para honorer atau tenaga non ASN dilarang mendaftar di instansi lain. Tetapi jika mendaftar beda unit kerja atau SKPD masih diperbolehkan. Yang penting masih dalam satu instansi. Dan saya sendiri sudah membahas terkait dengan hal ini ya, perbedaan antara instansi dan unit kerja. Dan bagaimana jika instansi kita tidak membuka formasi? Apakah tetap diperbolehkan mendaftar di instansi lain? Sampai dengan saat ini saya juga masih mencari ya jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi apakah jawaban dari pertanyaan tersebut bisa terjawab melalui berita ini? Kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer dilarang pindah instansi ya saat pendaftaran P3K 2024. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya honorer dilarang pindah instansi saat pendaftaran P3K 2024, penjelasan BKN wajib dicermati. Kita coba bacakan ya. Honorer dilarang pindah instansi saat pendaftaran P3K 2024. Bagi honorer yang nekat dianggap sebagai pelamar umum. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suharmen menjelaskan yang dimaksudkan pindah instansi itu adalah berpindah ke kabupaten atau kota atau provinsi lainnya. Misalnya, honorer tenaga administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten A berpindah ke Dinas Kehutanan Kabupaten atau Kota B. Walaupun sama-sama Dinas Kehutanan, tetapi karena berbeda kabupaten atau kota dianggap pindah instansi. Jadi untuk honorer daerah yang dimaksudkan pindah instansi itu adalah pindah daerah, kata Deputi Suharmen kepada CPNN Rabu 25 September 2024. Dia mengungkapkan honorer daerah bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Contohnya, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, dan lainnya. Berbeda dengan honorer pusat yang dimaksudkan dengan instansi itu adalah kementerian atau lembaga. Kita sudah sempat membahas panjang ya terkait dengan perbedaan antara instansi dan SKPD. Jadi, honorer teknis di sekolah dasar bisa melamar di SKPD lainnya, semisal sekretariat daerah atau dinas lainnya selama ada formasi dan memenuhi persyaratannya, tuturnya. Dia menegaskan dalam perekrutan P3K 2024, masing-masing Pemda diminta memprioritaskan honorer yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, ketika seleksi P3K 2024 dibuka, honorer dipersilahkan untuk mempelajari formasi yang dibuka, apakah sesuai persyaratan dan berapa gambaran gajinya. Intinya, honorer bisa pindah SKPD saat mendaftar dan bukan pindah instansi atau daerah. Artinya selama masih dalam satu daerah, kewenangan yang sama bisa saja, tegasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan apakah honorer diperbolehkan mendaftar di instansi lain atau tidak. Jadi jawabannya tidak ya. Kita juga sudah sempat membahas panjang berkaitan dengan hal ini. Yang diperbolehkan adalah mendaftar beda unit kerja atau SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Itu baru diperbolehkan. Yang penting masih dalam satu instansi yang
sama. Yang tidak diperbolehkan adalah mendaftar beda instansi. Jika instansinya adalah instansi daerah, tentunya tidak bisa mendaftar di daerah lain. Seorang honorer di Kabupaten A tidak bisa mendaftar di Kabupaten B atau di Provinsi C. Seorang honorer di Kabupaten A hanya boleh mendaftar sebagai P3K di Kabupaten A. Yang diperbolehkan adalah mendaftar beda SKPD. Jadi misal guru di SD Negeri 1 Kabupaten A mendaftar di SD Negeri 2 Kabupaten A masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah SD Negeri 1 Kabupaten B gitu ya, karena sudah beda daerah atau beda kabupaten. Jadi saya rasa semoga hal ini bisa dipahami ya oleh para honorer atau tenaga non ASN. Kemudian tadi, apakah bisa jika instansi kita atau daerah kita gitu ya, daerah tempat bekerja kita sebagai honorer atau tenaga non ASN tidak membuka formasi, apakah diperbolehkan mendaftar di instansi lain? Pada video ini atau pada berita ini belum terjawab gitu ya. Tetapi saya rasa karena sampai dengan saat ini yang digembor-gemborkan gitu ya, yang diarahkan terus-menerus adalah harus mendaftar sebagai P3K untuk bisa diangkat menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Saya rasa kemungkinan tetap bisa mendaftar. Tetapi itu tadi pada berita yang pertama yaitu kalimat pertama di berita ini disampaikan bahwa akan dianggap sebagai pelamar umum. Jadi kemungkinan tidak akan diterima gitu ya. Tidak diprioritaskan untuk diterima sebagai P3K penuh waktu. Jadi kita tunggu ya pendaftaran P3K 2024 untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini. Dan semoga tidak molor, artinya bisa sesuai dengan rencana ya yang disepakati oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN dan Komisi 2 DPR RI, yaitu akan mulai pendaftaran di tanggal 27 September 2024. Kita tunggu saja ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.